Hai guys, jumpa lagi dengan saya di Dapur Demeli. Kali ini saya akan membuat tantangan baru, yaitu membuat bumbu mie Aceh. Berhubung saya sangat suka dengan mie Aceh, jadi kali ini saya akan membuat bumbu sendiri ya. Nah, bahan-bahannya di sini udah tersedia, yang mungkin agak banyak ya, bermacam ragam bahan-bahannya. Nah, sekarang yang perlu kita ini pertama-tama adalah cabai. Ini cabai sekitar 1/4 atau 2 ons setengah. Nah, cabai merah. Kemudian ada cabai kering di sini. Ini setengah on. Dan ada bawang merah. Ini 1 ons setengah. Dan bawang putih ini yang udah saya kupas 1 tongkol. Kemudian ada jahe ya. Dan di sini juga ada bumbu-bumbu seperti kemiri 10 butir, kemudian ada kapulaga, ada bunga lawang, kemudian ini ketapang, biji ketapang ya yang udah saya kupas, dan ini dia kayu manis sedikit, kemudian juga ada terasi, dan ini cabai rawit. Cabai rawit sesuai kebutuhan ya, sesuai selera pedasnya. Dan di sini juga ada kacang tanah setengah on. Dan ini ada kaca-kaca 1 sendok makan. Kemudian ada ketumbar ya, 1 sendok makan, dan ada lada. Nah, ini setengah sendok makan dan 1 pala, buah pala. Dan di sini juga kita memakai udang. Nah, ini dia ada anak udang. Nah, ini ada udangnya kita pakai kepala-kepalanya ya sekalian. Nah, ini yang udah saya cuci bersih. Nah, ini dia bahan-bahannya ya, lumayan banyak. Dan semua bahan-bahan ini nanti akan kita goreng. Ya, gorengnya setengah matang. Oke guys, mari kita memasak. Nah, ini dia, sekarang kita akan mulai memasak. Ini kita panaskan minyak dulu ya, di wajan. Ini minyak sudah panas. Kemudian kita akan menggoreng cabenya dulu. Ini dia cabenya, kita masukkan. Nah, ini dia cabenya sudah masak ya. Kita tiriskan aja. Nah, sekarang kita goreng cabai kering. Oke, cabainya ini kering udah ini ya. Nah, sekarang kita goreng bawang. Nih, bawang merah, bawang putih sama halia kita masukkan ya. Kita goreng dia sampai lembek ya. Kemudian kita masukkan ini dia terasi, bunga lawang. Nah, ini dia ketapang, kayu manis, kemiri, dan kapulaga. Sekarang juga kita masukkan pala. Nah, ini lada dan ketumbar. Semuanya kita goreng.
kacangnya sudah masak, kita sekarang angkat kacangnya ya. Nah, setelah bumbunya semua kita goreng, sekarang tinggal udangnya ya. Udang kecil-kecilan. Nah, sekarang kita masukkan udangnya. Udangnya kita goreng sebentar saja ya, jangan sampai masak, tapi setengah masak aja. Oke guys, kita angkat dia sekarang. Nah, ini udangnya. Dia udangnya. Nah, oke guys, ini dia yang udah kita goreng. Nah, ini dia guys bumbu yang udah siap saya goreng ya. Ini nanti akan kita giling. Berhubung blender yang saya punya itu kurang tajam matanya dan kurang halus, jadi saya akan membawa ini ke tempat penggilingan bumbu agar dia halus. Dan sekarang kita tambahkan ini kaca-kacanya ya ke dalamnya. Nah, ini dia bumbu yang siap digiling. Yuk, anak. Nah, ini dia teman-teman bumbu yang udah siap saya goreng. Nanti akan saya bawa ke tempat penggilingan bumbu. Tapi kalau teman-teman punya blender yang matanya tajam dan bisa menghaluskan bumbunya, gak masalah sih. Bisa di blender saja. Nah, ini dia guys bumbu yang udah saya haluskan di tempat penggilingan bumbu. Sekarang akan saya tumis dia hingga mengeluarkan harum dan mengeluarkan minyak-minyaknya. Baik, mari kita mulai. Akan kita tumis dia. Ini dia guys bumbunya, kita tumis ya sampai dia mengeluarkan harum. Tumisnya yang agak lama sedikit ya, supaya dia bisa tahan lama untuk kita simpan di dalam kulkas. Dan bumbu ini juga bisa tahan sampai 3 minggu. Nah, ini dia guys bumbu yang udah siap kita tumis ya. Ini udah matang ya, tandanya udah matang, dia udah berubah warna. Yang tadi warnanya agak kuning, sekarang warnanya agak merah-merah kecoklatan ya. Dan di pinggirnya ini sudah mengeluarkan minyak-minyak. Nah, ini dia tandanya bumbu yang kita tumis ini sudah matang ya. Oke, sekarang akan saya
Nah, ini dia guys, bumbu mie Aceh yang udah siap ya. Kebetulan saya di sini saya buat banyak. Nanti kita akan pakai seperlunya dan sisanya bisa kita masukkan ke freezer tahan sampai 3 minggu. Nah, selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe ya.